Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kawan-kawan sekalian. Kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara kita membaca T-tabel yang nanti akan dibandingkan dengan hasil T hitung. Oke, di sini kita sudah lihat ada tabel F, tabel R, dan tabel T ya. Kita buka tabel T-nya dulu. Ini khusus untuk tabel T ya. Oke, nah di sini nanti insya Allah bisa di-download di tabel distribusi untuk nilai T-nya, teman-teman ya. Nah, di sini ada 1 sampai 40, 41 sampai 80, sampai nanti 161 sampai 200. Nah, gini teman-teman. Ya. Kita buka dulu 1 sampai 40. Misalkan dalam sebuah ya, fit one seperti aja. Nah, misalkan gini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman di sini punya sampel. Jadi kita lihat jumlah sampelnya dulu untuk tabel T itu. Misalkan jumlah sampelnya 30 orang ya. Dengan tingkat signifikansinya 5% atau 0,05. Maka gunakan yang 0,05, yang 0,025 atasnya. Karena kenapa 0,05 itu satu ekor, one child. Kalau dibikin dibagi 2 jadi 0,025. Jadi langsung aja gini. Jumlah sampelnya 30. Nah, kita cari ya dengan signifikansi 5%. Kalau 10% ya gunakan yang sebelah kirinya. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman tergantung persen yang digunakan untuk signifikansinya, karena nanti di SPSS-nya ada pilihan. Nah, teman-teman misalkan gunakan yang 10%, maka 0,10. 10%. Karena kita menggunakan yang 5% dan ini umum digunakan dengan tingkat error 5% ya. Nah, kemudian sudah ketemu tabelnya di mana 0,05 atau 5%. Kemudian jumlah sampelnya misalkan 30 orang. Maka cara menemukannya kita cari angka 30-nya. Nah, di sini ada ya, teman-teman ya. Ini ada 30. 02,042. Tapi bukan itu cara menghitungnya. Cara menghitungnya adalah dimana untuk menemukan T-tabel rumusnya adalah N-1. Jumlah sampelnya dikurangi 1. Artinya 30 dikurangi 1, 29. Maka T-tabelnya adalah 2,045. Jadi teman-teman, T-tabelnya adalah 2,045. Misalkan begini. Nah, di sini kita sudah lihat sebuah hasil ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sebuah hasil dari, sebentar saya besarkan dulu. Nah, ini kita bisa lihat jumlah T hitungnya 13,321. Jadi angka minusnya diabaikan saja, nggak apa-apa. Di sini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat jumlah T tabelnya adalah, nah ini ya teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat T-tabelnya 13,321. Berarti sedangkan rumus untuk menemukan daripada ada tidaknya pengaruh, ada tidaknya perbedaan rata-rata adalah dimana rumusnya T hitung harus lebih besar daripada T-tabel. T hitungnya 13,321. Oke. Jadi kalau kita buat di sini rumusnya T hitung lebih besar, harus lebih besar daripada T tabel. Oke gitu teman-teman ya. Oke, kita buatkan di sini. Tadi kita lihat ini T hitungnya dan cara menulisnya sebaiknya seperti ini. T hitung itu hitungnya dibuat seperti ini. Lap. Ya. Teman-teman kalau membuat tulisan T tabel T hitung seperti ini. Nah, gitu. Dan di sini kita bisa lihat T hitungnya tadi 13, berapa tadi ya, maaf ya, 13,321 ya, 13,321. Berarti sedangkan T tabelnya tadi N-1 atau di angka 29 ya, ini ya, 2,045. 2,045
maaf 2,045 lebih besar. Ini artinya, nah kalau dia artinya terdapat perbedaan rata-rata. Kalau memang dia uji rata-rata antara pretest dengan post test. Tapi kalau ternyata teman-teman misalkan sedang menguji pengaruh, maka artinya terdapat pengaruh gitu. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y, seperti itu. Ini karena kenapa? T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Nah, Pak, bagaimana kalau ternyata jumlah sampelnya 100? Ya gampang, 100 min 1. Jadi kalian ke bawah, lihat angka 100 gitu loh. Nanti bisa uji coba sendiri ya. Oh, 100 nih. Yang saya gunakan 5%. Berarti ke sini ya. Nah, ini. Berarti bukan di angka 100-nya, di angka 99-nya. Karena ada namanya degree of freedom, derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini adalah rumus yang digunakan N-1. Jadi kita menemukan kalau sampelnya 100 berarti tabelnya 1,984 seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya. Dimana rumus yang digunakan untuk mencari uji T, tabel T ya, itu rumusnya dimana N-1 atau sampel dikurangi 1. Nah, jadi kalau sampai 100 berarti kalian cari di tabel nomor 99, tergantung dari signifikansi yang digunakan 5% atau 10%, gitu ya. Oke, silakan teman-teman, nanti insya Allah ini akan berlanjut. Jadi menggunakan tabel uji T. Uji T-nya, tabelnya nanti insya Allah ada di deskripsi linknya ya. Kita masukkan, nanti tinggal di download atau juga bisa saya kirim ke nomor WhatsApp grupnya masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang kebingungan bagaimana cara menemukan perhitungan untuk menemukan tabelnya. Tabelnya saya kirimkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.